Boleh nggak ya? Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep gaya magnet. Istilah magnet sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, kita juga sering menggunakan magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Letakkan magnet batang di atas gabus, lalu apungkan di permukaan air. Ujung magnet yang menunjuk ke arah utara adalah kutub utara magnet, dan ujung magnet yang menunjuk arah selatan adalah kutub selatan magnet. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Dari manakah kekuatan magnet berasal? Apa beda gaya magnet dengan gaya listrik? Gaya listrik berasal dari adanya interaksi antara muatan listrik, sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Sifat magnet bahan. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok benda ferromagnetik, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik, misalnya magnesium, molibdenum, dan litium. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet termasuk kelompok benda diamagnetik, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Cara membuat magnet. Magnet tidak hanya dapat ditemukan di alam sebagai magnet alami, tetapi ada juga benda yang arah magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Ujung kutub selatan magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub selatan pada ujung B dan kutub utara pada ujung A. Jadi, ujung batang besi yang pertama kali digosok akan mengalami kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan,
dan tolak-menolak jika kutub yang sama didekatkan. Sehingga ujung B akan menjadi kutub utara dan ujung A akan menjadi kutub selatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Magnet juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnet. Mengapa harus arus DC? Karena arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya, jika arah arus searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Cara menghilangkan kemagnetan bahan. Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara memukul-mukul, memanaskan, dan meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Pada prinsipnya, sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementernya. Medan magnet. Daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda ferromagnetik disebut medan magnet. Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet. Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan menunjukkan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi, atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki medan magnet, yaitu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet bumi. Jika kamu meletakkan magnet batang secara bebas, misalnya meletakkan pada styrofoam di atas air, maka magnet akan bergerak dan menunjuk pada arah kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi atau peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuk plasma lemah atau gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon.
Masya Allah, keren ya. Ternyata aurora itu berasal dari mana? Magnet. Iya, efek ya, efek adanya apa perlindungan bumi ya terhadap radiasi kosmik sinar matahari itu ada efek terkait dengan magnet. Oke, ya, seperti itu banyak informasi yang kita ambil tadi ya. Nah, kalau digaris besarkan ini ada magnet tadi pengertiannya asalnya dari daerah mana tadi? Dari Yunani. daerah mana? Oh iya, dari Yunani. Kemudian batu-batu yang magnet alami itu ya banyak di daerah tuh tadi ya. Sifat kemagnetannya banyak, kemudian sifat magnet, kekuatan dan contoh penggunaannya. Oke. Nah ini materinya banyak. Bu Feni langsung ini saja. Kita langsung berdiskusi lewat chat saja ya. Oke, silakan nanti langsung duduk saja. Oke. Yang pertama. Oke, ya. Kekuatan benda berinteraksi dengan magnet. Ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Kalau yang kuat namanya ferromagnetik. Kemudian ada paramagnetik. Yang ketiga apa ya? Silakan diketik di kolom chat. Apa ya tadi ada 3. Ferromagnetik, paramagnetik. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Iya. Nafis. Ya, kalau paramagnetik tadi ya, magnetik. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada benda yang bisa ditarik oleh magnet, ada benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda yang bisa ditarik oleh magnet namanya benda magnetis, sedangkan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut dicet itu non magnetik. Oke, masih ngetik kan? Iya, ngetik itu aku tadi. Oke, ya ini sudah muncul. Apa ngetik aja terus ini kan ya non magnetik. Oke, pindah. Pertanyaan, kalau tadi melihat video kan ya rangkumannya offline. Nah ini cara kita untuk mengingat, untuk memasuk konsep ke pikiran kita ya. Berikutnya di video tadi itu sudah disampaikan kalau ada benda-benda yang bisa ditarik magnet, ada yang tidak. Kemudian cara membuat magnet itu ternyata mudah, ada 3. Sebutkan salah satu, sembarang. Ayo dari 3 itu tolong cara membuat magnet. Sudah masuk itu ya, yuk. Cara membuat magnet. Jawab aja nggak apa-apa. Ayo ngetik aja. Ayo berpartisipasi menjawab. Membuat magnet dengan cara aliran arus listrik. Oke, ini dia tuh. Besi yang digosok dengan magnet. Nah, ini yang cocok kan? Betul ya. Iling-ilingnya kayu ah. Oke. Magnet ditaruh di pasir, pasirnya akan naik. Ya, ini untuk membuktikan medan magnet. Betul. Oke. Lagi. Magnet yang ditaruh di pasir, loh, pasir besi tadi ya. Nah, pasirnya naik yang tadi di kubus tadi. Kok ireng-ireng tuh loh. Nah, itu tertarik oleh magnet. Oke. Kenapa nak? Kenapa? Kita nyoba ya, iya. Kalau di sekolah dulu ada magnet ditaruh di atas kertas ya. Terus ada itu nak serpiannya isinya pensil. Itu juga bisa pengaruh itu ya. Nah, betul apa? Nah, betul ya. Jadi ada 3 cara pembuatan magnet. Yang pertama gosok. Nah, cara gosokan. Gosok apa? Gosok besi dengan magnet. Itu nanti besinya akan memiliki kekuatan magnet. Yang kedua, ini besi. Nah, besinya ini digunakan untuk menarik benda logam yang lain. Ini namanya induksi, menempelkan saja.
Yang ketiga, dengan mengaliri arus listrik. Ini yang dikenal dengan nama elektromagnetik inter. Ya, oke. Membuat magnet dengan menempelkan kabel ke baterai lalu ditempelkan ke paku. Ya, betul. Itu cara membuat magnet. Betul. Ada yang sudah pernah praktek? Sudah pernah nyoba semuanya ya? Oh ya, aparel. Ya betul, itu bisa dicoba. Nah, daya magnetnya itu ada yang bertahan lama, tadi yang tetap ya nggak akan pernah hilang ya. Ternyata ada yang bisa sementara, berarti kalau kemagnetannya bisa hilang. Nah, tolong tuliskan cara membuat sifat kemagnetannya hilang. Bagaimana? Di apa no? Tadi mana? Dialiri AC, arus listrik bolak-balik ya. Oke, dipukul. Oke, ada lagi yuk, ayo. Ini pertanyaan terakhir, ayo. Jawab dong. Ayo semuanya ikut berpartisipasi jawab. Ora popo masih podo. Benar. Oh ya, betul. Jabala Razik, Nawa, Alvan, Nindya, Jika, Hafiz, jawabannya benar. Ya, yang lain silakan, masih ada kesempatan chat. Nabila, oke, dipanaskan, betul. Jadi itu untuk mengacak ya arus magnetnya. Jadi medan magnetnya diacak supaya tidak punya kekuatan magnet lagi. Dipukul-pukul, dipukulnya gak sekali ya, dipukul-pukul. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, ini kembali ke sini. Ini nanti silakan dibaca. Ringkasannya yang sudah Bu Feni tanyakan dan dijawab anak-anak di kolom chat ya. Sifat magnetnya seperti apa? Nah, ini menarik benda-benda dari besi dan baja ya. Kemudian ada benda yang nggak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya kayu, karet, plastik itu nggak bisa ya. Nah, kekuatannya bagaimana? Nah, ini ada yang paramagnetik, ya, ferromagnetik, diamagnetik. Contoh penggunaannya jelas ya. Nah, ini pada bel listrik, pada generator listrik itu membutuhkan. Kemudian kompas, ini jelas salah satu ya, yang paling sering ya. Oke, seperti itu. Nah, tiba saatnya Nana nanti kerjakan formnya ya. Ini silakan nanti dikerjakan, ada waktu 20 menit, zoomnya Bu Feni akhiri. Silakan anak-anak fokus untuk mereview materi tentang kemagnetan. Kalau ada yang lupa Bu bagaimana? Silakan boleh baca lagi materi yang baik. Anak-anak ada yang ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini. Jadi Bu Feni hari ini tidak banyak menjelaskan ya, kita diskusi saja. Eman waktunya terbatas. Nah, ini Bu Feni share dulu link sway-nya. Oke, silakan. Nah, coba diklik dulu, kemudian masuk ke form. Iya Bu. Oke. Kalau sudah berhasil masuk ke form, nanti Bu Feni akhiri zoom-nya. Silakan masuk ke form dulu. Nah, oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, Masa aku nggak bisa ya aku ya? tuh, coba ini diklik lagi, di refresh koneksi internetnya. Goblok kamu kok gak bisa? Mati inget lagi mau kerjain soal. Apa ini pakai rename itu? Siapa itu mau nak? Cutter lah, cutter yang buat Cutter itu buat potong. Nah, ya wes, oke, sekalian dilihat. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum dikerjakan? itu habis karet ya. Ada lagi? Naura? Tidak. Tidak. Ampun. Oke, bismillah ya. Semoga hasilnya terbaik. Ya, Bu Feni tunggu hasil formnya ya. Bu Feni mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikerjakan ya. Yuk, terima kasih Pak semuanya. Bye bye. Oke.